Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi umur panjang. Tak lupa pula salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW karena telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Baik, perkenalkan, nama saya Alia Sakila Putri sebagai siswi di Madrasah Aliyah Negeri Man Kota Palopo, kelas 10H Riset. Nah, tujuan saya sekarang membahas tentang dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung membahas apa-apa saja sih isi dakwah Rasulullah SAW di periode Mekah. Perlu kalian ketahui bahwa strategi dakwah Rasulullah SAW ada dua, yakni secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Yang pertama, dakwah secara terang-terangan atau jahar. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf, kemudian menyuruh kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah, namun semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Taliblah yang tidak menentang, padahal dia tidak masuk Islam, tapi dia mendukung Nabi Muhammad dan melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Setelah Nabi merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Talib untuk melindunginya, dalam menyampaikan wahyu Allah, beliau berdiri di atas Safa, lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari kiamat. Dari yang hadir di situ, Abu Lahab angkat bicara, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau menguntungkan kami?" Lalu turun surat Al-Lahab. Sejak itulah dakwah Nabi terdengar seluruh Mekah. Kemudian turun surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, "Fasda' bima ta'maru wa'rid 'anil musyrikin," yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Kemudian kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhalanya. Mereka mengakui sosok Nabi Muhammad sebagai orang yang jujur, tetapi mereka berusaha menghentikan dakwanya dengan cara mendekati pamannya, Abu Talib. Mereka mengharapkan Abu Talib bisa merayu Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwanya, tapi Abu Talib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa sehingga Nabi melanjutkan dakwah. Semenjak penolakan itu, kafir Quraisy berusaha menghentikan Nabi dengan berbagai cara, antara lain menjelek-jelekan ajaran Islam, membangkitkan keraguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang mengasingkan ajaran-ajaran beliau dari diri beliau, melawan Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang dahulu, dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran, serta penyiksaan terhadap pengikut Nabi. Kemudian setelah itu, kafir Quraisy berusaha menawarkan untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah. Mereka akan mengikuti ajaran Nabi tanpa meninggalkan ajaran mereka. Kemudian, pihak Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mengikuti tata cara ibadah mereka tanpa meninggalkan ajaran Islam. Dan dengan tegas Nabi menolak penawaran mereka. Peristiwa tersebut diabadikan dalam surah Al-Kafirun yang berbunyi, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma 'abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin," yang artinya, "Katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,
dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nabi Muhammad SAW mempertegas larangan adanya percampuran agama Islam dengan ajaran lain. Penolakan tersebut membuat kafir Quraisy semakin marah. Mereka menulis selembar kesepakatan pemutusan hubungan dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Pengumuman tersebut digantung di salah satu sudut Ka'bah. Isinya adalah: yang pertama, tidak boleh berbicara atau menjalin hubungan dengan orang Islam. Yang kedua, tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka. Yang ketiga, tidak boleh berjual beli dengan mereka. Dan ketika pagi hari, Abu Talib dan pengikutnya pergi ke tempat pertemuan. Mereka menyatakan penolakan terhadap pemboikotan yang dilakukan orang-orang Quraisy. Mereka ingin merobek pengumuman yang tergantung di sudut Ka'bah. Dari situlah kafir Quraisy tetap menekan dan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW hingga Nabi memerintahkan pengikutnya untuk hijrah dan keluar dari Mekah. Kemudian yang kedua, dakwah secara rahasia atau siriyah. Agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy, Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan karena kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan mereka berpegang pada keyakinan dan penyembahan berhala. Kemudian Rasulullah SAW memfokuskan dakwah Islam hanya kepada orang terdekatnya, yakni keluarga dan para sahabatnya. Pusat kegiatan dakwah Rasulullah SAW berada di rumah Rasulullah sendiri, atau dikenal sebagai Darul Arqam. Di tempat itulah ia menyampaikan risalah-risalah tauhid dan ajaran Islam lainnya yang diwahyukan Allah SWT kepada Rasulullah secara langsung. Adapun orang-orang pertama masuk Islam dan yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW atau biasa dikenal sebagai As-Sabiqunal Awalun, yakni Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Berdakwah secara diam-diam atau rahasia ini dilakukan Rasulullah SAW selama kurang lebih 3 tahun. Nah, sekarang saya akan membahas apa-apa saja sih tantangan dakwah Rasulullah selama di Mekah. Ketika Rasulullah mulai melancarkan kegiatan dakwanya, kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah SAW melalui berbagai cara. Di antaranya penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Yang ketiga, bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Yang keempat, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Yang kelima, membujuk dan memprovokasi Abu Talib. Yang keenam, menghasut masyarakat Mekah. Dan yang ketujuh, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Serta yang terakhir, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.